Saya akan memberikan topik firman yang sangat penting sekali ya. Waktu saya tahu kebenaran ini, wow, keyakinan saya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita itu semakin kokoh, tidak tergoncangkan. Nah, saya mengamati ada banyak orang Kristen, mereka tahu bahwa Tuhan menolong, tapi kenapa kehidupan mereka itu mudah tergoncangkan? Karena mereka tidak tahu prinsip ini. Saya berikan judul firman hari ini adalah level iman di atas iman. Ya, saya bukan khotbah tentang iman, bukan. Tapi hari ini saya ingin membukakan, ternyata ada kekuatan iman di atas iman. Ya, jadi siang hari ini jika Bapak Ibu mengalami permasalahan-permasalahan dan kau mengatakan bahwa imanmu tidak sanggup menolong, kelihatannya kau membutuhkan yang namanya kekuatan iman di atas iman. Nah, mengapa topik ini penting? Karena saya mengamati dalam kehidupan ini, kadang-kadang ada permasalahan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa kita hadapi dengan iman yang kita latih keseharian. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini, kita selalu membangun iman. Saudara datang ibadah ledi, saudara datang ibadah, saudara lihat YouTube, saudara merenungkan firman, saudara diskusi dalam kelompok sel. Saya percaya kita semuanya ini rindu kita membangun iman, yang setuju sama-sama kata amin. Tapi saya mengamati dalam hidup ini, kadang-kadang ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan datang, yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita hadapi dengan iman yang kita latih keseharian. Kita itu ingin kalau mengalami masalah, ya kalau minggu ini level 1, kita kepinginnya minggu depan kalau mengalami masalah level berapa kira-kira Bapak Ibu? Harapan Anda level berapa? Level 2, betul? Terus minggu depannya lagi level 3. Kalau bisa Pak, levelnya bukan habis 2 tapi 3 bukan, tapi 2 setelah itu 2,1 gitu kan ya. Itu keinginan kita. Harapan kita itu kalau minggu ini kita mengalami masalah dan itu membutuhkan uang 1 juta. Ya kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah lebih berat, kalau bisa minggu depan itu ya butuhnya itu 1,5 juta atau 2 juta seperti itu. Itu harapan kita Bapak Ibu. Tapi saya mengamati dalam hidup ini, fakta membuktikan minggu ini kita mengalami level 1, minggu depan kita bisa mengalami level 7. Anda pernah mengalami? Ya, jangan diaminkan. Tapi kita tidak bilang amin pun kita ngalami Bapak Ibu. Minggu depannya lagi tiba-tiba level 15. Minggu depannya lagi level 22. Minggu ini kita ngalami masalah dan itu membutuhkan biaya 1 juta. Tiba-tiba minggu depan kita ngalami masalah dan itu membutuhkan biaya 100 juta loh. Dan minggu depannya lagi bisa kadang-kadang itu 1 M. Saya pernah ngalami dalam hidup ini. Setelah saya menikah, saya punya anak saya kembar prematur, lahir 7 bulan, itu 7 bulan sudah lahir, itu yang satu mata hampir buta, jantung bocor, usus melorot, itu satu anak. Sehingga dokter itu bingung, ini yang dioperasi dulu matanya dulu, dadanya dulu, atau perutnya dulu. Semuanya urgent. Yang satu lagi dia juga penyakit jantung bocor juga, dan Indonesia give up. Saat itu saya bingung, Bapak Ibu, tiba-tiba masalah itu, kok habis level 1 itu level 8. Saya percaya pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Seperti yang dikatakan Ibu tadi. Dan perkataan Ibu tadi itu adalah perkataan firman. Saudara setuju dengan hal ini? Pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Setuju enggak? Yakin enggak? Yakin? Sungguh? Siapa yang di sini pernah kecewa dengan Tuhan? Pernah ngelihat orang Kristen kecewa? Pernah ngelihat orang Kristen meninggalkan Tuhan? Saya tanya, saya ini berusaha. Sekali lagi, saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Alkitab mengatakan keramik ini warnanya hitam, saya harus berani mengatakan hitam dalam kehidupan ini. Karena satu-satunya kebenaran yang tidak pernah tergoncangkan dalam hidup ini, itu adalah kebenaran firman. Yesus berjalan di atas air, ilmu pengetahuan tidak bisa membuktikan, tapi saya percaya itu betul-betul terjadi. Saya meyakini benar, kalau Tuhan mengatakan kolom ini warnanya hitam, saya harus berani mengatakan hitam, meskipun saya harus berhadapan dengan semua orang. Tapi waktu saya belajar tentang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatan. Jujur, saya bertanya, saya bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan, harusnya tidak ada pengikutmu yang kecewa. Loh, masuk akal tidak Bapak Ibu? Kalau masalah kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan, harusnya tidak ada orang Kristen yang murtad, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Tapi faktanya waktu itu saya bergumul, waktu saya mempersiapkan
firman ini suatu ketika. Saya tanya, Tuhan mana buktinya? Ada orang Kristen kecewa kok. Ada orang Kristen meninggalkan engkau kok. Ada pelayan Tuhan yang mengenal Tuhan, ternyata suatu ketika dia meninggalkan engkau kok. Kalau memang kau berjanji pencobaan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan, kenapa itu semua bisa terjadi? Kalau pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan, harusnya masalah itu datang dalam hidup kita, itu selalu ketuk pintu dulu. Artinya apa? Minta izin. Anda kuat, betul? Tapi seringkali masalah datang itu saat kita tidak kuat. Duh, saya tanya Bapak Ibu, apakah masalah itu datang selalu saat kita kuat? Saya pernah ketemu dengan beberapa orang, Pak, kenapa berjibun masalah tiba-tiba datang? Anak ngalami masalah, istri tiba-tiba sakit, bisnis tiba-tiba lesu, tiba-tiba karyawan itu menipu. Pak, kalau pencobaan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan, kenapa ini dibiarkan terjadi? Saya tidak kuat. Anda pernah tidak ngalami masalah dan Anda benar-benar tidak kuat, sampai engkau berdoa saja engkau tidak tahu apa dulu yang harus didoakan, dan isi doa kita itu hanya erangan dan erangan. Pernah ngalami? Enggak ya? Haleluya. Di sini semua masalahnya ringan. Saya waktu ngalami masalah itu Bapak Ibu. Pembicaraan para orang tua yang anaknya itu prematur kembar. Saya masuk ke rumah, anak saya masuk waktu itu setelah lahir masuk ICU. Itu bersamaan dengan ada 3 keluarga lain. Itu punya anak kembar juga sama-sama masuk ICU. Tapi masalah yang paling berat itu yang dialami oleh anak saya. Mata hampir buta, jantung bocor, usus melorot. Itu dokter aja, ini prematur 7 bulan. Itu beratnya 1 kilo. Saudara bisa bayangkan bayi 1 kilo berbentuk manusia? Itu seperti Anda bayangkan gula 1 kilo berbentuk manusia. Itu jari, telapak kakinya aja dengan jempol saya, itu lebih gede jempol saya. Kecil sekali, saya sampai megang itu pakai 3 jari. Nggak bisa gini, 3 jari. Dan itu dokter, Pak, minum ASI 1 mili, muntah darah. Kenapa? Karena lambungnya belum terbentuk sempurna. Saat itu saya doa itu bingung, mana dulu yang saya doakan? Mata dulu, jantungnya dulu, atau perutnya dulu? Kalau jantung ini tidak diobati terlebih dulu, nutrisi makanan tidak akan pernah berjalan dengan baik. Tapi kalau mata tidak diobati dulu, itu akan terlambat dan akan buta. Tapi kalau perut tidak diobati terlebih dahulu, setiap kali dia nangis, maaf, ususnya turun sampai ke testis, dan waktu turun sampai ke testis, itu kejepit, semakin kejepit dia semakin nangis usus turun ke testis lagi, semakin kejepit lagi. Jadi dokter itu aja dilema, ini dioperasi mana dulu? Dan hari-hari itu doa saya cuma satu, doa saya ini tidak bisa ngomong, bahasa roh aja saya tidak bisa. Doa saya cuma gini, cuma doa rangan. Saya tidak tahu mana dulu yang saya doakan. Sampai suatu ketika, Tuhan bukakan. Ternyata ada kekuatan iman di atas iman. Kenapa ada orang Kristen kecewa? Karena mereka hanya mengandalkan iman mereka. Iman penting? Penting. Tapi saya temukan, ada kekuatan iman di atas iman. Kalau Anda mengalami lompatan masalah, engkau butuh lompatan iman. Dan lompatan iman, kekuatan iman di atas iman, itu adalah karunia iman. Iman dan karunia iman itu berbeda. Nanti saudara buka sendiri ya, kita tidak ada waktu, karena waktu saya cuma 35 menit, saya batasi 11:05, saya akan selesai. Saudara nanti baca, karunia iman itu ada dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, tidak perlu dibuka. Saudara catat aja, itu 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Itu ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Karunia hikmat, karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh, karunia mujizat, dan salah satunya karunia iman. Jadi iman dan karunia iman itu berbeda. Iman itu adalah sesuatu yang kita latih. Karunia iman itu adalah salah satu dari 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Saya perlu ingatkan, karunia iman ini tidak pernah diberikan kepada kita. Karunia iman itu milik Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus ada dalam diri kita, maka karunia itu bisa bermanifestasi dalam diri kita. Siapa yang di sini sudah berbahasa roh? Yang sudah bisa berbahasa roh? Berarti kalau Anda sudah dibaptis Roh Kudus, pasti karunia iman itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat di versi King James, karunia iman itu disebut another faith. Iman yang lain. Wah, ini unik. Yang saya tahu faith, tapi ini another faith.
Jadi iman dan karunia iman itu berbeda. Di versi FAYH dikatakan iman yang istimewa. Gitu. Di versi BISH itu dikatakan kemampuan yang luar biasa percaya kepada Kristus. Itu karunia iman. Ya. Jadi jika saya analogikan, iman itu Anda jalan kaki. Level 1, level 2, level 3. Karunia iman itu Anda naik pesawat. Kalau masalahnya cuma sejauh tempat ini ke Galaxy Mall, perlu naik pesawat? Itu pemborosan biaya. Jalan kaki aja bisa. Tapi kalau masalah kita alami, itu seperti tempat ini. Jaraknya menuju ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Bisa jalan kaki dan berenang, bisa sih. Tapi berat. Engkau butuh naik pesawat. Kalau masalah Anda cuma pendek, Tuhan izinkan imanmu yang harus bertarung dan meningkat. Tapi kalau masalah kita, itu mengalami masa dari level 1 sampai level 7, engkau butuh yang namanya karunia iman. Nah, saya akan jelaskan dulu, apa itu ciri-ciri karunia iman. Yang pertama, ciri-ciri karunia iman yang pertama. Yang mau mencatat silakan mencatat. Yang lebih penting nanti waktu saudara pulang coba saudara renungkan. Saudara harus mengalami. Setelah saya tahu hal ini benar loh. Pencobaan yang kita alami itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau iman kita tidak memungkinkan, engkau membutuhkan yang namanya karunia iman. Yang pertama, ciri karunia iman yang pertama. Dapat meningkat dengan cepat. Berbeda dengan iman yang kita latih sehari-hari. Ya. Dapat meningkat dengan cepat, berbeda dengan iman yang kita latih sehari-hari. Jadi kalau iman itu grafiknya seperti ini, linear. Tapi kalau karunia iman, itu eksponensial. Habis 1, bisa 6, bisa 15. Bahkan nanti saya tunjukkan, habis level 1, bisa-bisa Anda mengalami karunia iman itu bisa level 90. Ya. Karena memang benar pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan. Kalau masalahnya level 89, Tuhan sediakan kekuatan karunia iman, itu level 90. Tapi itu butuh yang namanya karunia iman. Saya beri contoh. Pernah membaca kisah Daniel di Gua Singa? Siapa yang di sini sudah bertobat minimal 10 tahun? Berani masuk Gua Singa? Daniel masuk Gua Singa, tenang. Itu tidak bisa dilatih. Saya banyak mengalami mujizat Tuhan. Tapi saya tetap tidak berani menempelkan badan saya ke kandangnya singa. Saya belum masuk, baru nempel. Itu anggap aja singanya kenyang. Nempel aja tidak berani. Loh, Daniel masuk Gua Singa, tenang. Gua Singa. Kalau aku dilarang 3 kali berdoa ke hadapan Tuhan, aku tidak takut masuk Gua Singa. Loh, itu tidak bisa dilatih. Siapa di sini yakin Daniel itu tidak dilatih Nebukadnezar? Daniel, tahun depan kau akan masuk Gua Singa. Hari ini kau berhadapan dulu dengan kucing liar. Besok babi hutan. Besok singa hamil. Kan enggak kan? Daniel masuk Gua Singa langsung tenang. Itu karunia iman. Tiba-tiba yakin aja. Tiba-tiba berani. Tiba-tiba yakin singa itu tidak akan menggigit dia. Itu tidak bisa dilatih. Itu karunia iman. Stefanus dirajam batu. Saya percaya Stefanus tuh tidak dilatih dulu. Ya, batu kecil. Ya. Kuat, mampu menghindar, terus besok batunya agak besar. Tapi, oke, istirahat dulu, diobatin. Enggak loh. Stefanus dirajam batu, dia bukan hanya tidak benci, tapi dia mengatakan, Tuhan ampuni mereka. Siapa yang di sini pernah disakiti orang lain? Enggak ya? Anda pernah ditipu? Anda sering ditipu? Ya, aduh. Pernah ditipu, haleluya, oke lah. Tapi kalau sering ditipu, ya janganlah, saudara. Enggak legal, saya bilang. Ya. Kita ditipu orang, kita ada benci itu aja anugerah. Tapi
Tapi Stefanus dirajam batu, dia bilang, Tuhan mereka salah tapi ampuni mereka. Oh, orang Kristen ini belum dirajam batu, baru dirajam fitnah saja sudah malas ke gereja kok. Hari ini Asyar tidak nyalami aku, tidak gereja-gerejaan. Semua dirayakan ulang tahun, aku dilupakan, tidak usah ke gereja. Loh, kita itu belum dirajam batu loh. Baru dimarahin aja. Contoh misal. Anda khotbah, dengar khotbah jangan ramai. Loh, gitu aja kadang-kadang. Wes, tidak usah gereja-gerejaan gitu kan. Itu belum dirajam batu loh. Stefanus dirajam batu. Dia bilang, Tuhan ampuni mereka. Tidak ada perasaan benci sedikit pun. Sehingga sampai Stefanus itu aku melihat anak Allah itu berdiri di samping Allah Bapa. Wow. Sakeus ketemu Tuhan, siap miskin. Siapa yang di sini siap kaya? Siap kaya? Siap kaya? Tapi pertanyaan saya satu, siapa di sini siap miskin? Fakta. Sakeus itu kaya loh. Ketemu Tuhan. Setengah kekayaanku kuberikan orang miskin. Saya bayangkan ya. Maaf. Hitung aset Anda berapa? Anggap aja 500 juta. Berani berikan 250 juta? Saya tidak bilang berikan ke gereja, nanti dipikir pesan sponsor. Karena tadi saya ngomong sama Pak Henok. Tidak, berikan orang miskin. Pak, saya tidak punya uang Pak, saya cuma punya rumah. Oke, rumah Anda tipe berapa? Tipe 60. Pak, berani langsung ditembok 50%? Berikan sama orang? Sakeus itu ketemu Tuhan, itu belum 1 hari loh. Setengah kain kuberikan orang miskin, orang diperas dikembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Loh Sakeus itu kan pekerjaannya perasan. Hartanya semua dari perasan. Sakeus itu tidak perlu mengembalikan 4 kali lipat. Orang diperas dikembalikan 1 kali lipat. Hari itu dia penuh dengan hutang. 4 kali lipat dari soge sehat. Loh, biasanya orang butuh Tuhan itu sakit dan miskin. Wes sakit miskin. Sakeus tuh sehat, kaya, ketemu Tuhan, siap miskin. Itu tidak bisa dilatih Bapak Ibu. Karena itu kenapa Tuhan bilang, Sakeus, keselamatan terjadi atas seluruh rumah ini. Loh, keselamatan itu bicara orang per orang. Saudara setuju dengan hal ini? Suami percaya Yesus, istri tidak percaya Yesus. Bisa gandol? Tidak bisa. Tapi kenapa waktu Sakeus itu ketemu Tuhan, dia melakukan sebuah perbuatan radikal. Sampai Tuhan bilang, aku garansi seluruh rumah ini semua bertobat kenal Tuhan. Karena Tuhan melihat betapa hebat dan radikalnya perbuatan Sakeus. Itu bukan cuma seisi rumah bertobat, seluruh kota Yeriko yang pernah diperas Sakeus. Hari itu mengatakan, Sakeus mulai hari ini peraslah aku. Lu dikembalikan 4 kali lipat. Itu tidak bisa dilatih. Ketemu Tuhan, siap miskin. Itu tidak bisa dilatih. Anda mengalami masalah dan imanmu tidak memungkinkan, engkau butuh karunia iman. Karunia iman itu membuat Anda tetap bisa tidur di tengah badai. Suatu ketika istri saya mengalami tumor otak. Istri saya mengalami tumor otak. Dan waktu itu istri saya itu punya asuransi sebelum menikah dengan saya. Dan waktu mengalami tumor otak, herannya asuransi itu waktu saya membaca klausalnya, semua tumor di backup. Kecuali tumor jenis punya istri saya, meningioma. Jadi surat itu sudah dibuat jauh sebelum menikah dengan saya. Berarti kontraknya sudah jelas, bukan membohongi. Saya lihat Tuhan, dari sekian banyak tumor,
Cuma satu yang tidak di backup asuransi. Itu penyakitnya istri saya. Dan waktu itu saya konsultasi sama 7 dokter, itu bukan cuma di Surabaya. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, di Jawa. Saya konsultasi dan semua dokter itu mengatakan, Pak ini operasi, buka batok kepala, dan itu harus 10 jam. Tangan itu tidak boleh gemetar sedikit pun. Kenapa? Karena untuk melalui ke tumornya istri Bapak, itu harus melalui syaraf 578. Jadi melalui itu syaraf 578. Syaraf 5 itu syaraf pipi, kesentuh sedikit perot seumur hidup. Buat wanita kecantikan itu penting. Karena itu kenapa bisnis yang tidak akan pernah sepi, itu adalah bisnis kecantikan. Tidak akan pernah sepi, karena semua wanita itu ingin cantik. Syaraf 7 itu syaraf telinga. Kesentuh sedikit tuli seumur hidup istri saya. Syaraf 8 itu syaraf keseimbangan. Kesentuh sedikit, istri saya sepanjang umur jalannya tidak akan seimbang. Dan waktu itu, saya khawatir. Tapi tiba-tiba, lagu tadi mengingatkan. Pagi-pagi itu ya, ada sebuah momen pada waktu itu, saya sudah bingung Tuhan, gimana Tuhan. Ini kalau operasi pas, aduh saudara, asuransi tidak backup, keuangan saya habis setelah anak saya ini prematur semuanya. Nah, waktu itu tiba-tiba pada suatu pagi istri saya itu bangun, itu tiba-tiba tenang. Tidak takut, tiba-tiba dia bangun gini, Koko, tolong carikan lagu. Kemarin malam aku mimpi lagunya ini tadi dinyanyikan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Carikan. Ini kan lagu lama, so. Ya, saya percaya generasi yang tahun 2000 lahir itu tidak akan pernah tahu lagu ini. Itu lagu lama sekali, tapi tadi waktu dinyanyikan saya ingat betul. Saya carikan di YouTube. Sepanjang hari istri saya itu nyanyi itu. Terus besok bangun pagi, lagi, Koko, coba carikan lagu ini. Kemarin aku ngimpi lagu ini. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Nah, saya carikan lagu lagi. Terus besok harinya, istri saya bangun, saya sudah siap-siap. Lagu apa lagi gitu. Waktu itu saya sudah pakai pakaian kantor, saya mau pergi kantor. Tiba-tiba istri saya itu memberikan sebuah pertanyaan. Sambil tertawa dia tanya, Koko, sambil tertawa nih, kalau aku meninggal duluan kamu menikah lagi enggak? Saya masih kepala 4, saudara. Kira-kira apa? Jawaban yang baik bagaimana, saudara? Wah, itu perkataan spontan dan refleks. Enggak, itu kan spontan dan refleks. Tapi ada sebuah momen, saya lupa hari keberapa, waktu istri saya tenang. Karunia iman itu tiba-tiba menyelimuti. Saya tenang sekali, tidak takut sedikit pun. Seperti Daniel masuk gua singa gitu. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Allahku sembah bisa melepaskan aku. Tapi kalau tidak melepaskan, aku akan tetap menyembah Allah hidup. Itu tiba-tiba tenang, tiba-tiba yakin gitu kan ya. Dan waktu itu saya jawab gini, Non, tenang aja. Penyakit ini tidak pernah membawa kematian kok dalam hidupmu. Aku kehilangan kamu susah. Kamu kehilangan aku, hidupmu lebih susah. Kita sama-sama saling membutuhkan. Anak ini lahir, mulai kecil, mulai lahir. Itu kita ngalami peperangan, medan pertempuran semuanya. Anak ini tetap butuh sentuhan mama. Tenang, penyakit tidak pernah membawa kematian dalam hidupmu. Istri saya tertawa. Tiba-tiba muncul aja. Karunia iman itu gini, membuat Anda tetap tidur di tengah badai. Di hari-hari itu, benar loh, kami itu tidur nyenyak. Heran aja, teman-teman itu datang, kuat ya lu istri saya malah nenangkan orang-orang yang jenguk. Sudah tenang aja, Tuhan sudah handle itu semua dengan baik. Karunia iman itu seperti ini. Sama seperti Anda misal jalan, di depan Anda ada 300 preman. Takut enggak? Anda jalan sendirian wanita, ada 300 preman mengelilingi, takut apa enggak? Tapi engkau melihat di sampingmu ada presiden, betul takut? Preman berani nyentuh kita. Itu berhadapan dengan Kopaska, Kopassus,
ya pasukan angkatan darat, TNI, Pas Pampres. Jadi karunia iman itu gini, bukan hilangnya rasa takut, tapi kita merasakan Tuhan hadir dalam rasa takut kita. Hari-hari itu saya ngalami betul, Tuhan hadir dalam rasa takutku. Sehingga tenang betul. Yang sulit tidur karena masalah, engkau butuh karunia iman. Sudah, saya langsung masuk aja deh, kekuatan karunia iman. Sisa 4 menit. Saya buka ayatnya. Sebentar, yang mana ya? Ini aja deh. Kisah 5 ayat 40. Saya tunjukkan satu aja. Setiap kali saya nyampaikan tentang karunia iman itu, saya bersemangat sekali. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan fasilitas, kekuatan di atas iman kita. Kisah 5 ayat 40. Ini kekuatan karunia iman. Saudara yang mengalami masalah. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Lalu ini mahkamah agama itu menyesah murid-murid Yesus. Apa itu menyesah? Menyesah itu dicambuk dan dipukuli. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Larang, ya. Jangan ngajar, cambuk, dipukuli. Sesudah itu mereka dilepaskan. 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama. Ini setelah dicambuk dan dipukuli. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Gembira. Dicambuk, gembira. Dipukul, gembira. Kenapa gembira? Karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ditipu, gembira. Dimaki, diludahi, gembira. Kenapa? Karena dianggap layak menderita. 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan, gak kapok. Ya, gak apa-apa. Kadang pelayanan di sini sudah persiapan dengan baik, tiba-tiba disalah-salahkan. Gak apa-apa, gak kapok. Dan setiap hari mereka tidak kapok melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah. Catat, kekuatan karunia iman itu memampukan kita tetap kuat dalam penderitaan. Dimarahin suami, tenang. Wah, itu butuh karunia iman. Loh, normalnya dimarahin suami, sedih dong. Tapi kalau kita dimarahin karena kesalahan kita, ya sudah lah gitu kan ya. Saya tunjukkan bedanya khotbah iman dan karunia iman ya. Khotbah iman itu gini. Pengikut Yesus pikul salib. Itu khotbah iman. Pernah dengar khotbah ini? Pengikut Yesus harus pikul. Tapi waktu kita dengar itu kan kita doa, Tuhan kalau boleh salibnya jangan berat-berat, betul? Kalau boleh. Itu khotbah iman. Cek derdek. Khotbah karunia iman beda. Khotbahnya beda. Kalau khotbah iman, apa tadi? Pengikut Yesus, pikul salib. Khotbah karunia iman beda. Khotbahnya gini, salib adalah mahkota seorang pengikut Yesus. Khotbahnya beda. Kalau yang di sini, Tuhan kalau boleh salibnya jangan berat-berat. Yang di sini, salib mahkota. Loh, kalau ada pulang nanti masing-masing dikasih duit cetiau 1 juta, lari mendekat atau lari menjauh? Mendekat. Loh, kalau khotbah karunia iman, salib mendekatlah dalam hidupku. Loh, karena itu murid Yesus ndak kapok, dimaki ndak kapok, dipukul ndak kapok, disiksa gembira. Loh, orang Kristen itu ngalami masalah, daging nangis, roh gembira, itu karunia iman. Karena itu kenapa saya percaya pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena kita punya cara pandang, salib makin berat, mahkota makin luar biasa. Saya tutup dengan ayat ini, Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Saya tutup dengan ayat ini.
Ini perkataan Paulus. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada apa? Tanda-tanda Yesus. Apa? Paulus bilang, tubuhku ini ada tanda Yesus. Tanda Yesus itu apa sih? Bukan pasang kalung salib. Tato, Yohanes Pembaptis. Bukan. Tanda Yesus itu gini. Paulus pernah kelaparan. Itu tanda Yesus ada di perutnya. Paulus pernah dicambuk 40+1. Loh, kenapa di Alkitab tidak ditulis 39? Kenapa kok ditulis matematika 40+1? Karena Yesus dicambuk 40 kali. Selisih 1. Itu punggungnya Paulus, semuanya ada tanda Yesus semua. Saudara melayani Tuhan, dimarahin, telingamu ada tanda Yesus. Anda ditipu, engkau benar ditipu orang, di dompetmu ada tanda Yesus. Saya percaya, nanti waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan tidak tanya, rekeningmu ada di mana aja? Ya, saldomu berapa? Kamu S1, S2 atau S3? Enggak. Umurmu berapa? Enggak. Kadang-kadang apa yang ditulis di nisan itu tidak ditulis oleh Tuhan. Manusia ditanyakan umur. Tuhan tidak tanya umur. Karena buat Tuhan bukan panjangnya, bukan lamanya, tapi maknanya. Percuma umur kita 200 tahun. Tapi kalau hidup kita tidak bermakna. Yesus usianya cuma 33 tahun, tapi hidupnya penuh dengan makna. Saya bertobat, saudara. Awal SMA. Saya tidak mau nyontekin, bulu kaki saya ini dibakar sama teman-teman. Bener. Saya tidur pakai celana piyama panjang, itu jari kaki saya kelihatan. Itu dipasangi batang-batang korek api. Dengan mata gini, Ton, ayo dong nyontekin. Aku tidak bisa bohong. Dipasangi batang korek api. Minimal di kaki saya ada tanda Yesus. Ya, Bapak Ibu. Khotbah iman, pengikut Yesus pikul salib. Khotbah karunia iman, salib, mahkota. Tuhan itu adil. Di balik semua problema, selalu ada yang namanya berkat. Ingin diberkati? Problema makin kuat, tanda Yesus makin hebat, mahkota kita makin luar biasa.